Yang ketiga adalah al-khawdu fil batil, yaitu mendalami pembicaraan yang batil, yaitu al-kalam fil ma'asi, pembicaraan dalam hal yang maksiat, kahikayati ahwalin nas, seperti cerita tentang kondisi-kondisi wanita, wa majalisil khamar, kemudian majelis-majelis khamar, wa maqamatil fusaq, ya, dan ya tempat-tempat para ahli fasik, wa tan'amul aghnia, yaitu watana umil agniya, dan ini nikmat-nikmat yang didapatkan oleh para orang kaya, watajaburul muluk, yaitu kediktatoran raja-raja, wa marasimihim al-madmumah, dan upacara-upacara mereka, ritual-ritual atau tradisi-tradisi mereka yang tercela, wa ahwalihim al-makruha, dan keadaan-keadaan mereka yang makruha, yang tidak disukai. Fa inna kulla dzalika mimma la yahillu al-khawdu fihi, itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk didalami, wa huwa haram, dan itu hukumnya haram. Wa ammal kalam fi ma la ya'ni au aksar mimma ya'ni fahuwa tarkul aula. Jadi kalau pembicaraan yang tidak bermanfaat atau aksar mimma ya'ni, melebihi dari kebutuhan, maka itu adalah meninggalkannya, itu lebih baik. Wala tahrim fihi, dan tidak ada keharaman di sana. Naam, man yaksurul kalam fi ma la ya'ni la yu'minu la ya'manu 'alail khawdu fil batil. Betul ya, orang yang banyak bicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat, maka tidak aman dia untuk dari sesuatu yang pendalaman dalam hal yang batil. Wa aktsarun nas yatajalasuna litafarruj bil hadis, dan kebanyakan orang-orang mereka duduk-duduk ya untuk membicarakan hal-hal yang wala ya'tu kalamuhum tafaqquh bi a'radin nas awil khawd fil batil. Jadi kalau kebanyakan orang-orang mereka duduk-duduk itu pembicaraannya adalah membicarakan tentang kehormatan orang, kemudian tentang rahasia-rahasia ataupun tentang ya urusan orang lain, ya, itu yang perlu untuk dijauhi. Wa anwa'ul batil la yumkinu hasruha, dan macam-macam kebatilan tidak mungkin disebutkan, tidak mungkin disampaikan, lih kasrotiha, karena saking banyaknya, wa tafannuniha, dan banyak macam-macamnya, sendi-sendinya banyak sekali. Falidzalika la makhlasa minha illa bil iktisar, ini tidak ada yang bisa, la mukhallisa minha, ya tidak bisa menyelamatkan dirinya kecuali dengan al-iktisar ala ma ya'ni, mencukupkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, min muhimmatiddin wa dunya, hal-hal yang penting saja dengan dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Wa fi hadzal jins taqa'u kalimat, dan di jenis inilah terdapat kalimat yang yahliku biha sahibuha, yang bisa menjadikan pelakunya itu celaka, wa huwa yastahkiruha, dan dia menganggap itu hal yang biasa. Faqad qala Bilal ibnul Harith, Bilal mengatakan bin Harith, qala Rasulullah SAW, innar rajul la yatakallamu bil kalimah, seseorang itu mengatakan dengan suatu kalimat min ridwanillahi, yang itu ada unsur keridhaan Allah, ma yadhunnu an tablugh bihi ma balagat, yang dia sangka sampai pada suatu, fayaktubullahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah, maka ditulislah, Allah menuliskan keridhaan tersebut sampai hari kiamat. Wa inna rajul yatakallamu bil kalimah min sukhtillah, jadi ada seseorang yang mengatakan kalimat-kalimat itu menyebabkan keridhaan Allah, maka pahalanya sampai pada hari kiamat. Dan kebalikannya, itu mereka mendapatkan kemurkaan, kalimat tersebut akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Ta'ala, yang itu juga nanti kemurkaannya sampai hari kiamat. Kita lonjati. Kemudian hadis yang lain, inna rajul yatakallamu bil kalimah yudhiku biha julasa'ahu, ada kadang-kadang seseorang mengatakan kata-kata yang membuat orang-orang tertawa, yang duduk sesama dia itu tertawa, yang mana yahwi biha ab'ada minat thuraya, itu akan melemparkan dia lebih jauh daripada bintang-bintang. Artinya menjadikan orang tertawa, ya maksudnya ada unsur-unsur kebohongan, ada unsur-unsur yang berlebihan di situ, maka akan mencelakakan seseorang.
Kemudian ada hadis lainnya, a'dhamun nas khotoya yaumal qiyamah aktsaruhum khawdan fil batil. Orang yang paling banyak kesalahannya di hari kiamat adalah yang paling banyak dalam hal mendalami segala sesuatu yang batil. Nah, inilah makna dari firman Allah, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kemudian Salman mengatakan aktsarun nasi dzunuban yaumil qiyamah aktsaruhum kalaman fi maksiatillah. Orang yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah yang paling banyak berbicara dalam hal maksiat. Wa hadza wal khawd fil batil, ini adalah mendalami hal yang batil. Wa huwa wara ma sayati mil ghibah. Itu di luar dari yang akan kita bahas berikutnya nanti, berupa ghibah, namimah, dan yang lain sebagainya. Ini lebih dahsyat lagi ya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-mira' wal jidal. Yang saya artikan di sini debat kusir lah. Debat hanya untuk mencari kemenangan ya, bukan untuk mencari kebenaran. Wa dzalika manhiyun anhu, itu adalah hukumnya terlarang. Bagaimana dalam hadis, la tumari akhaka wa la tumazihuhu. Jangan mengajak debat saudaramu, jangan mengajak bergurau, wala ta'udduhu wala ta'iduhu mau'idan fatakhlifuhu. Jangan menjanjikan kepadanya dengan suatu janji yang engkau nanti ingkarinya. Wa qala alaihi salam, dan beliau juga mengatakan, dzarul mira', tinggalkanlah perdebatan, fa innahu la tufham hikmatuhu, tidak akan difahami hikmahnya, wala ta'manu fitnatuhu, dan tidak bisa engkau merasa aman dari dampaknya ujian yang kita dapatkan dari mira' tadi, dari jidal ataupun perdebatan. Beliau juga mengatakan, man tarakal mira' wa huwa muhiqqun, barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia itu betul, maksudnya ngalah ya, walaupun dia dalam posisi yang benar, bunyalahu baitun fi a'lal jannah, maka dia mendapatkan rumah yang paling tinggi nanti di surga. Wa man tarakal mira' wa huwa mubtilun, barang siapa yang meninggalkan jidal, meninggalkan perdebatan pada saat dia itu dalam kondisi yang salah, maka bunyalahu baitun fi rabbil jannah, maka dia akan dibangunkan rumah di pertengahan surga. Jadi posisinya lebih tinggi yang pertama tadi ya. Wa haddul mira', batasan jidal ataupun perdebatan yang tidak diperbolehkan adalah kullu i'tiradin ala kalamil ghair bi idhari khalalin fih, yaitu segala yang terkait ya dengan membicarakan orang lain dengan menampakkan khalal. Khalal itu adalah kesalahan di dalamnya. Jadi mencari kesalahan orang lain lah, mencuri-curi kesalahan ataupun ingin menjatuhkan dia. Imma fil lafzi wa imma fil makna, bisa jadi pada masalah kalimatnya ataupun maknanya, wa imma fi qasdil mutakallim, bisa jadi maksud daripada yang berbicara. Nah, itulah batasannya. Jadi mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan orang lain ya, tidak sebagaimana yang dialami dulu oleh para a'immatul madzhab. Ketika mereka berdiskusi dengan lawan bicaranya itu mengharapkan kebenaran datang dari lawan bicaranya. Kalau kita sebaliknya, kemenangan datang dari kita. Wa tarkul mira' bitarkil inkar wal i'tirad, dan meninggalkan debat itu adalah dengan meninggalkan mengingkari dan i'tirad tadi. I'tirad adalah menyangkal tadi ya, dengan memberikan menyangkal atau mendebat tadi. Fa kullu kalamin sami'tahu fa in kana haqqan fa saddiq bihi. Setiap kata yang kamu dengar maka ya dengarkan. Fa in kana haqqan, kalau dia kalimatnya benar sesuai fakta, fa saddiq bihi, benarkanlah. Wa in kana batilan, kalau salah au kadiban atau bohong, walam yakun muta'alliqan bi umuriddin, kalau enggak ada kaitannya dengan urusan agama, faskut anhu, diamlah. Nah, tidak perlu ditanggapi lah begitu ya. Wa ta'nu fi kalamil ghair taratan yakunu fi lafzihi, dan memberikan tuduhan dalam pembicaraan kepada orang lain itu kadang-kadang itu pada masalah lafadznya, idhari khalalin fihi, dengan menyampaikan kesalahan tadi ya, min jihatin nahwi au min jihatil lughah, dari sisi nahwu tata bahasa Arabnya, dari sisi bahasa sendiri,
atau min jihatil arabiyyah dari sisi Arab, bahasa Arab, atau min jihatin nadham dari sisi nadhamnya, susunannya, wa tartib, susunan, bisu'i taqdim atau ta'khir ya, itu dari sisi pendahuluan ataupun yang diakhirkan seperti apa, itu adalah termasuk dalam hal-hal yang tidak penting ini. Wa dzalika yakunu taratan min kusuril ma'rifah, dan kadang-kadang itu terdiri dari kedangkalan pengetahuan ataupun yakunu bitughyan lisan, yaitu dengan kesesatan dari lidah kita. Jadi tidak perlu ya dalam hal ini, intinya tadi kalau tidak ada kaitannya dengan masalah agama, kalaupun salah ya dimaklumilah ya, kalau kita semuanya juga manusia, itu banyak kekhilafan. Wa amma fil makna, adapun dalam hal makna, fa bi an yaqul laisa kama taqul ya. Misalnya kita mengatakan tidak sebagaimana yang kamu katakan. Wa qad akhta fi min wajhi kadza wa kadza ya. Kesalahannya di sini, misalnya seperti itu. Wa amma fi qasdihi, maka adapun dalam hal maksud, jadi ini kan dalam hal bahasa, dalam hal makna, kemudian dalam hal tujuan. Nah, misalnya yaqul hadzal kalam haqqun walakin laisa qasduka minhu al-haq. Ini kata-kata benar tapi tujuanmu salah. Wa inna ma anta fi sahibu gharadin, engkau memiliki misi tertentu dan sebagainya lah. Ya, ini kalimat-kalimat yang mengandung unsur yang tidak pada tempatnya, yang itu akan memberikan rasa yang tidak suka kepada orang lain ya. Jadi ada tempatnya lah kita untuk memberikan nasihat ya. Baik, kemudian yang kelima adalah al-khusumah, yaitu permusuhan. Wahia ayatun madmumah, itu adalah juga akhlak yang tercela, kalimat yang tercela. Wahia waraul jidal wal mira, yaitu beda dengan perdebatan, debat kusir tadi. Fal mira'u ta'nun fi kalamil ghair. Jadi kalau debat itu adalah menyerang perkataan orang lain fi idhari khalal, dengan menyampaikan kesalahannya, min ghairi an yartabita bihi gharadun siwa tahqiril ghairi, tidak ada tujuan kecuali merendahkan orang lain. Kemudian wa idharu masiyatil qiyas wal jidal, dan menampakkan kelebihan ya, dalam debatan dia, wa ibaratun an amrin, dan itu adalah bisa berupa urusan yang ta'alluq dengan madzhab kritika, yaitu dengan menampakkan sesuatu yang kaitannya dengan menampakkan madhab-madhab serta watakririha, serta menetapkannya. Nah, itu tujuan-tujuan daripada miro. Adapun khusumah itu adalah lijajun fil kalam liyastawfi biha. Jadi itu lebih tajam lagi dalam pembicaraan supaya liyastawfi biha malun au haqqu maksud ya, supaya dia ingin terpenuhi. Jadi ingin mendapatkan sesuatu kaitannya dengan harta ataupun merealisasikan tujuannya. Wadzalika taratan yakunu ibtida'an wa taratan yakunu itiradan. Bisa jadi dia yang memulai ataupun dia menyangkal. Kalau jidal tadi kan menyangkal itirat ini ya. Kalau ini bisa mengawali di sini. Nah, jadi bisa aktif atau bisa pasif. Bisa yang berbicara duluan atau yang belakangan. Jadi lebih dahsyat lah intinya daripada mira' tadi ya. Wal mira'u la yakunu illa bi itiradi ala kalamin sabaqah. Jadi kalau jidal, mira' ini, perdebatan itu tidak ada kecuali memberikan penyangkalan kepada kalimat sebelumnya. Nah, sementara khusumah itu adalah bisa menjadi mengawali. Dalam hadis dikatakan dari Aisyah, qala Rasulullah SAW, inna abghadha ar-rijal ilallahi al-aladul khasm. Sesungguhnya yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala dari laki-laki itu adalah al-aladu al-khasm, yang mana dia itu orang yang paling memusuhi, yang paling sengit permusuhannya itu. Waqala Abu Hurairah mengatakan, man jadala fi khusumah bi ghairi ilmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi. Barang siapa ini malah memadukan antara jidal ya, barang siapa yang mendebat yang mana itu dibarengi dengan khusumah permusuhan tanpa ilmu,
lam yazal fi sukhtillah, maka selalu dia mendapatkan kemurkaan dari Allah hatta yanzi, sampai dia menahan dirinya, melepaskan diri dari semuanya itu. Ada lagi ulama yang mengatakan iyyaka wal khusumah fa innaha tumhiquddin. Jauhilah olehmu permusuhan karena sesungguhnya itu adalah bisa meniadakan, ya, bisa menghapuskan agama. Kemudian ma khasama wara'a qatl fiddin. Tidaklah seseorang itu permusuhan itu tidak akan menjadikan warok dalam masalah agama. Kemudian Ibnu Qutaibah mengatakan marobi, saya kira kita lewati ya. Baik, kemudian yang keenam adalah at-taqa'ur fil kalam, fit tasyadduq wa takalluf fi as-saja. Ini saya artikan begini, jadi dibuat-buat dalam berbicara, mengada-ada dan memaksakan bersajak. Ditasonnu, ya. Wa kullu dzalika minat tasonnu. Semuanya itu bermakna dibuat-buat. Al-madhmum yang tercela, wa minat takalluf al-mamqut, dan takalluf sesuatu yang dipaksa-paksakan, yang tercela, yang dibenci oleh kita semuanya. Alladzi qala fi, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ana watiya ummati bura'u minat takalluf. Aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku itu berlepas diri dari takalluf, berlebihan tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni majlisan ath-thartharun, ya, wal mutafayyiqu wal mutafayyiqun wal mutasyaddiquna fil kalam. Orang yang paling aku benci di antara kalian, yang paling jauh dariku majelisnya, adalah orang-orang yang suka berbicara, yang mengada-ada tadi, yang memaksa-maksakan tadi, yang berlebihan dalam hal pembicaraannya. Kemudian Fatimah mengatakan, wa Rasulullah syiraru ummati alladzina wudu bin na'im yakuluna alwana ta'am, ya, mereka sejelek-jelek umatku adalah yang diberikan makanan dengan kenikmatan, yakuluna alwana ta'am, mereka memakan berbagai macam jenis makanan, wal basuna alwana thiyab, mereka memakai berbagai macam warna pakaian, wa yatashaddaquna fil kalam, dan mereka ini suka untuk mengada-ada dalam hal pembicaraannya. Nah, itulah jadi berlebihan. Ala halakal mutanatti'un, ya, tidaklah celaka, ketahuilah, ya, ketahuilah halakal mutanatti'un. Al mutanatti'un adalah orang-orang yang hulu, yang berlebihan. At-tanattu' yaitu ta'ammuk wal istiqsa', jadi dia mendalami sesuatu secara berlebihan, mutasyaddid, orang-orang yang berlebihan dalam segala sesuatunya itu akan mendapatkan kecelakaan. Jadi itulah, ya, hal-hal yang terkait dengan masalah mengada-ada. Nah, termasuk saja di sini, saja, ya, mengomongkan sesuatu secara berlebihan, dibuat-buat. Nah, ya, nggak tahu sekarang ini apakah berpantun ria itu masuk ke sini atau tidak, Allah alam, ya. Tapi kalau sebatas kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan, saya kira itu menjadi hiburan tersendiri, ya. Tapi kalau berlebih-lebihan, berpuitis-puitis begitu, saya kira itulah yang dilarang, gitu, ya. Baik, kita persingkat saja. Kemudian yang ketujuh, al-fahsyu wasabbu wa bada'atul lisan. Nah, saya artikan bicara cabul, penghinaan, dan tidak senonoh, tidak pada tempatnya. Itu juga sesuatu yang mazmum, yang tercela, yang dilarang. Wa masdaruhu, sumbernya adalah al-khubuth wal la'um. Jadi sesuatu yang buruk dan mengandung unsur yang tidak baik, lah, ya. Iyyakum wal fahsya fa innallaha ta'ala la yuhibbul fahsya wa la tafahush, ya. Jadi jauhilah kalian perbuatan yang fahisyah, yang tercela, yang tidak senonoh, ya, karena Allah tidak suka dengan perbuatan yang mengandung unsur cabul dia, dan ada unsur yang tidak senonoh, yang tidak pada tempatnya, ada unsur yang seronok, yang membangkitkan syahwat, dan seperti itulah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang antasubba qatla badar, ya. Jadi nggak boleh memberikan tuduhan ataupun
menghujat kepada para orang-orang yang terbunuh dari perang Badar minal musyrikin, walaupun mereka itu dari orang-orang musyrikin. La tasubbu haula, janganlah kalian menghina ataupun menuduh yang berlebihan tadi. La tasubbu, janganlah kalian misu-misu lah kalau orang Jawa itu ya, kepada mereka. Fa innahu la yukhallisu ilaihim syai'un mimma taqulun, ya, karena tidak terlepas kepada mereka sesuatu yang kalian katakan, artinya tidak ada manfaatnya. Wa tu'dzunal ahya, dan memberikan mengganggu kepada orang-orang yang hidup. Illa innal bid'a lu'mun, ketahuilah sesungguhnya al bid'a, yaitu pembicaraan yang buruk itu adalah merupakan sesuatu yang buruk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga mengatakan al mu'min laisa al mu'min bitta'an, orang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat, orang yang suka menuduh, kemudian walal la'an, orang yang menuduh, walal fahish, juga orang yang melakukan pembicaraan yang cabul tadi, walal badi, dan juga pembicaraan itu yang buruk. Wa qala al jannatu haram ala kulli fahish an yadkhulaha, jadi surga itu terlarang untuk dimasuki orang yang melakukan sesuatu yang ada unsur-unsur hal yang pornografi ataupun yang tidak senonoh tadi ya. Jadi itu, ini mirip-mirip ya apa yang ada di bawah ini. Innallaha la yuhibbu al-fahish wal mutafahish. Kemudian ya saya kira inilah kurang lebihnya ya, karena waktu juga sehingga kita percepat pada poin yang ke-8 ya. Ini mirip memang ya. Jadi al-fakhsyu sama al-la'nu ini adalah melaknat, ucapan yang mengandung hujatan dan cacian. Imma li hayawan au jamad au insan, apakah yang ditujukan kepada binatang atau benda yang mati ataukah manusia, apalagi wa kullu dzalika madhmum, semuanya itu tercela. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Kemudian la tulainu bila'natillah, janganlah kalian melaknat dengan laknat Allah, wala bi ghadabihi, dengan kemarahan Allah, wala bi jahannam ya, juga tidak boleh dengan menyebutkan jahannam misalnya. Kemudian Hudzaif mengatakan, ma tala ana qaumun qattu illa haqqun alaihimul qaul, tidaklah melaknat seseorang sama sekali kecuali akan terjadi ya. Jadi ibaratnya itu merupakan doa yang buruk itu bisa jadi akan terjadi pada saatnya nanti ya. Seperti nanti akan mengandung semacam ain lah ya. Jadi ada semacam kedengkian atau penapa dari kita, maka itu akan direalisasikan. Jadi semacam doa yang buruk begitu. Kemudian waqala Abu Darda, ma la'ana ahadun al-ardha, tidaklah seseorang melaknat bumi illa qalat, kecuali bumi mengatakan la'anallahu a'sonan lillah, maka Allah akan memberikan laknat. Jadi kalau dia melaknat bumi, maka dia juga akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innal la'ina la'anin, sesungguhnya orang-orang yang melaknat la yakununa syufa'a, mereka tidak akan bisa memberikan bantuan ya, syafaat, wala syuhada, dan juga tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Artinya mereka tidak mendapatkan keuntungan pada hari kiamat nanti. Jadi penjelasan di sini di dalam bukunya itu sampai kepada orang-orang yang sudah jelas-jelas kafir ya. Itu kita harus menahan diri, karena bisa jadi mereka itu nanti meninggalnya mungkin bertaubat ya, mungkin mereka masuk Islam dan mereka bertaubat dan mereka bagus keislamannya. Jadi tidak boleh dihujat-hujat dulu. Sebelum nanti mereka betul-betul, misalnya Abu Lahab yang sudah jelas-jelas meninggal ya, itu baru boleh. Tapi kalau yang masih dalam kondisi hidup, bisa jadi mereka nantinya akan mendapatkan hidayah. Dan bisa jadi, naudzubillah, misalnya kita yang baik-baik ini, bisa jadi ya naudzubillah ya, menjadi tidak baik nantinya. Itu kan harus dihindari ya. Baik, berikutnya, nah ini kaitannya dengan al-ghina wasya'r.
nyanyian dan syair. Dalam kitab yang lain, ya, waqad dzakarna fi kitab As-Sima, di dalam kitab As-Sima itu beliau memberikan penjelasan apa yang diharamkan dari nyanyian dan yang halal. Jadi intinya kalau yang diharamkan oleh Imam Al-Ghazali dari nyanyian itu adalah nyanyian yang mengandung unsur-unsur kesyirikan, mengandung unsur sesuatu yang tidak senonoh, yang porno tadi ya, itu nggak boleh. Ada penyanyian yang itu isinya adalah memuji alam, memuji Allah Ta'ala, mengandung seseorang untuk memberikan peringatan yang baik, itu beliau membolehkan. Jadi memang masalah nyanyian ini ada pro kontra. Ulama-ulama yang mengharamkan itu berdasarkan surat Luqman ayat 6 itu ya. Wa minan nasi mayashtari lahwal hadits. Ya, jadi nyanyian disebut dengan lahwal hadits. Nah, sedangkan Imam Ghazali ini mengambil kesimpulan dari surat Luqman ayat 19, nanti bisa dibuka. Wala waqsid fi masyika waghdud min sautik inna anqarul aswati la sautul hamir. Jadi rendahkanlah dirimu, tawaduklah, kemudian rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Jadi yang beliau membuat sebuah mafhum mukhalafah, yaitu pemahaman berbalik dari ayat ini, bahwa ayat ini melarang kepada manusia kalimat-kalimat yang keras ya, teriak-teriak macam-macam lah, dan yang tidak ada unsur keindahan di situ. Nah, itu beliau mengambil mafhum mukhalafah, pemahaman berbalik, berarti kalimat yang baik, yang mengandung unsur keindahan, yang itu memberikan kelembutan pada hati. Nah, itu beliau memberikan membolehkan maksudnya ya. Dan beliau kalau dalam bahasa usul fikih itu istishab ya. Jadi selama tidak ada dasar secara jelas Al-Qur'annya, hadisnya tidak ada tekstual yang melarang kepada nyanyian ini, maka hukum asalnya dalam bab muamalah itu adalah boleh. Nah, itu pendapat dari Imam Ghazali dalam bab ini ya. Ini memang perlu pembicaraan lebih lanjut. Wa amma syair fakalamun hasanuhu husnun wa qabihuhu qabih. Jadi fakalamu husnihi husnun, kalau syair isinya baik, maka itu baik. Kalau isinya buruk, maka menjadi buruk. Nah, jadi kembali kepada dirinya sendiri. Nah, kemudian jadi masalah syair itu juga sama ya, tergantung jenis syairnya. Kalau di sini disebutkan wa alal jumlah fa insyadu syair wa nadmuhu laisa biharam ya. Kesimpulannya secara umum bahwa membuat nasyid atau syair-syair menyampaikan itu sebenarnya tidak haram. Idza lam yakun fi kalamin mustaqrahun. Kalau pembicaraannya tidak mengandung unsur-unsur yang kebencian. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah, inna minasyairi la hikmah. Di antara syair itu ada hikmahnya. Ni'ma maqsudi syairi al-madhu. Sebaik-baik tujuan syair adalah untuk memberikan pujian atau pencelaan, wa tashbib, memberikan semangat ya, tasjid. Waqad yudkhiluhu al-kadzib, kadang-kadang itu dimasuki oleh kebohongan, itu yang tidak boleh ya. Jadi intinya di situ ya. Ini kita percepat. Nah, kemudian yang ke-10 adalah bergurau, al-mizah. Wa asluhu madmum manhiyun anhu. Jadi asalnya itu tercela, tidak diperbolehkan. Yustafna minhu, yang dikecualikan adalah dalam hal yang itu mengandung unsur kebaikan ya kepada saudara kita. Jadi kalau berguraunya itu yang berlebihan ya, yang terlarang adalah al-ifrat fihi, berlebihan, wal mudawama alai, dan terus-menerus. Jadi terus-menerus dia bergurau, terus tidak ada seriusnya, itu yang buruk. Tapi kalau sesekali, maka itu diperbolehkan. Inna rajul, tadi sudah kita sebutkan ya, yang membuat orang lain tertawa terus, nah melupakan dari akhirat, itulah yang tidak diperbolehkan. Kalau di dalam kondisi kadar yang sebenarnya atau yang secukupnya, itu boleh saja. Baik, kemudian yang ke-11 as-sukhriyah wal istihza, yaitu menghina dan mengejek. Ini jelas adalah sesuatu yang haram. Di surat Al-Hujurat jelas itu adalah sebuah larangan. Nah, kemudian ya, saya kira sudah jelas nah insyaallah ya. Kemudian yang ke-12 adalah ifsya'us sirri.
yaitu membocorkan rahasia. Sesuatu, idza haddatsa rajulul hadits, kalau seseorang mengatakan sebuah pembicaraan, tsummal tafata, dia menengok kanan kiri, ya kita dibisiki misalnya fahya amanah, itu adalah amanah. Artinya harus dijaga ya. Jadi harus dijaga, jangan sampai diberitakan kepada orang lain. Jadi kalau kita beritakan berarti kita telah berkhianat. Kemudian diceritakan bahwa Muawiyah itu usira ilal Walid ibnu Utbah hadithahu faqala li abihi, dia mengatakan kepada ayahnya, ya abati inna amirul mukminin usira ila hadis, seterusnya ini ya, kita lewati saja. Jadi pembicaraan-pembicaraan yang diharamkan itu adalah yang sifatnya rahasia, rahasia yang kaitannya dengan organisasi, dengan rumah tangga dan sebagainya, itu harus dijaga, itu adalah merupakan amanah ya. Baik, berikutnya adalah ya, kaitannya dengan al-wa'dul kadzib. Nah, jadi janji yang bohong. Janji yang bohong itu juga merupakan min afatil lisan ya. Kita berjanji tapi tidak menempatinya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya, di awal surat Al-Maidah itu. Kemudian jadi itu adalah merupakan konsekuensi daripada seorang mukmin yang benar, itu adalah menepati janjinya, sementara seorang munafik itu adalah suka ingkar kepada janjinya. Kemudian al-kadzib fil qaul wal yamin ya, bohong dalam hal ucapan dan sumpah. Itu juga merupakan hal yang buruk ya. Pasti ya, hal yang bohong dalam ucapan ataupun sumpah palsu ya, itu tidak boleh. Nah, penjelasan dalam hal yang bohong ini bahwasanya kebohongan itu laisa haraman li ainihi, semata-mata bukan fisik kebohongan itu, bal lima fi minadh dharar, tetapi dampaknya, keburukan, bahayanya alal mukhatab, kepada orang yang kita ajak bicara atau kepada orang lain. Nah, jadi dampaknya itu yang diperkarakan ya, bukan semata-mata kebohongan tersebut. Nah, yang boleh ini sebagaimana hadis Ummu Kulsum, hal yang rukhsah diperbolehkan dalam 3 hal, yaitu seseorang yang mengatakan sesuatu untuk islah, mendamaikan dua saudara yang bertengkar. Nah, kita boleh berbohong untuk kebaikan mereka berdua. Kemudian dalam posisi perang ya, al-harbu khid'ah, posisi perang itu adalah untuk ada strategi di sana, jadi boleh bohong. Kemudian ar-rajul yuhaditsu imra'atahu, seseorang ya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kemudian dia mengatakan sebaliknya, seorang wanita mengatakan kepada suaminya ya, untuk saling-saling menyenangkan ya, saling memberikan mahabbah kepada masing-masing. Tapi jangan dimanfaatkan untuk sesuatu yang buruk di sini ya. Jadi itulah 3 hal bohong yang diperbolehkan. Kemudian berikutnya adalah al-ghibah. Ini pembicaraannya panjang. Ada pertanyaan juga kaitannya dengan ghibah. Ini menggunjing ya. Jadi walayak taba'dukum ba'dha, janganlah menggunjing salah seorang di antara yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ayuhibbu an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu ya. Jadi apakah suka memakan daging saudaranya padahal dia sudah mati? Itu permisalan orang yang bohong. Kemudian setiap muslim itu haram darahnya dan hartanya, kehormatannya, sedangkan ghibah itu bisa menodai kehormatan seseorang. Kemudian di sini disebutkan iyyakum wal ghibah, jauhilah kalian dengan ghibah, karena ghibah itu asyaddu minaz zina, lebih dahsyat dosanya daripada zina. Fa innar rajul yazni wa yatub, orang yang zina itu dia bisa melakukan zina dan dia bisa bertobat, fa yatubullahu, maka Allah menerima taubatnya. Wa inna sahibal ghibah, dan orang yang melakukan ghibah la yughfaru lahu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah hatta yaghfira lahu sahibuhu, sampai orang yang dighibahi itu memberikan maaf kepada dia. Karena ini kaitannya dengan dosa adami ya, dosa pada sesama manusia. Pada saat malam Isra Mi'raj beliau itu usriya
marartu lailata usriya bi, di beliau pada saat Isra Mi'raj itu melewati pada satu kaum, mereka ini yakhmashuna wujuhahum bi adhafirihim, mereka mencakar-cakar wajahnya dengan kuku-kuku mereka itu ya sampai berdarah-darah. Siapakah mereka itu? Jibril. Dikatakan alladzina yaktabuna nas, orang-orang itu adalah yang suka berghibah, menggunjing. Wa yaqauna fi aradihim, ya, mereka suka membicarakan kehormatan sesama manusianya. Jadi mereka itu mendapatkan kehinaan di akhirat nanti. Nah, penjelasan makna ghibah dan batasannya. Jadi batasan ghibah, ya, atadruna mal ghibah, antadkur akhaka bima yakrahu, kamu menceritakan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka kalau dia mendengarkan itu. Apakah kaitannya pada fisiknya atau nasabnya, atau mungkin pada khuluqihi, mungkin ini kurang titik ya, pada akhlaknya, pada perbuatannya, dalam perkataannya, pada agamanya atau dunianya, atau pada pakaiannya, rumahnya, ataupun kendaraannya misalnya. Kalau kita omongi dan dia mendengar nggak suka, berarti itulah batasan ghibah. Bagaimana dalam hadis, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Jawaban beliau adalah dzikruka akhaka bima yakrahuhu, yaitu kamu cerita tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Bila ada yang bertanya, ara'aita in kana fi akhi ma aqul, wa Rasulullah, bagaimana pendapat Anda apabila saudaraku itu mengalami sesuatu yang persis yang aku katakan, maksudnya aku bicara sesuai fakta. Maka beliau menjawab, in kana fi ma taqul faqad iktabtahu, kalau yang sesuai fakta yang kamu bicarakan, maka kamu telah berghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahatau, kalau kamu membicarakan sesuatu yang tidak sesuai fakta dia, maka itu adalah kebohongan, ya. Jadi memang ghibah itu sesuai fakta. Kalau tidak sesuai berarti kita memfitnah, bahasa kita. Nah, solusi untuk bisa menahan daripada ghibah itu, ya, ini sekaligus ada yang bertanya ya tentang masalah ghibah. Ini solusinya. I'lam anna masawi al-akhlaq kullaha innama tu'alij bi ma'junil ilmi wal amal, ya. Jadi akhlak-akhlak yang buruk itu solusinya adalah dengan vitamin ma'jun, ya, saya bahasakan vitamin lah, vitamin ilmu dan amal. Wa innama ilaju kulli illatin bi mudadati sababiha. Jadi solusi untuk segala macam penyakit, ya, yaitu akhlak yang buruk itu dengan melakukan perlawanan sebabnya. Jadi melawan sebabnya. Falnufahis an sababiha. Maka hendaklah kita melihat sebabnya apa. Kalau kita itu sombong, sebabnya apa sih? Apa yang kita sombongkan, misalnya soal harta, ya, maka dia harus sederhana misalnya. Kalau yang disombongkan misalnya soal kendaraan, ya maka cobalah dia berhemat ataupun sederhana dalam hal kendaraannya. Jadi harus dicari sebabnya itu apa. Wa ila juga fil lisan anil ghibah, dan untuk memberikan solusi menahan lisan kita dari ghibah itu dua skema atau dua bentuk. Yaitu skema pertama sisi global, skema yang kedua adalah secara rinci. Nah, sisi globalnya adalah an ya'lam ta'arud li sakhtillah, ya, dia mengetahui bahwa dengan ghibah itu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dengan ghibahnya, dengan cerita-cerita yang dia sampaikan, yang mana itu akan bisa menghilangkan kebaikan-kebaikannya pada hari kiamat, dan akan memindahkan kebaikan itu pada hari kiamat kepada orang yang kita ghibai. Jadi ya seperti orang yang muflis lah, ya, seperti itu. Kalau kebaikannya sudah hilang, maka keburukannya yang ditimpakan kepada orangnya itu, kepada yang berghibah itu. Nah, itulah, ya, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara global. Adapun secara rinci, maka harus melihat tadi, kita berghibah itu motifnya apa? Apakah karena hasad, ataukah karena dengki, atau karena dendam, atau mungkin karena ada persaingan, atau macam-macam. Ini memang dalam kitab aslinya ada disebut al-bawaid, ya, sebab-sebab orang berghibah, tapi saya tidak menyebutkan di sini. Kita bisa mengidentifikasi, kita membicarakan orang lain itu kenapa sih? Nah, itu harus dilihat. Nah, larangan berghibah dalam hati ini yang disebut dengan suudzon. Nah, jadi suudzon itu seolah-olah
mirip dengan ghibah tapi dengan hati. Haram mithlu su'il qaul ya, sama dengan pembicaraan buruknya pembicaraan. Fakama yuhramu alaika an tuhaddits ghairaka bil an tuhaddits ghairaka bilisanika bima sawil ghair. Kamu dilarang membicarakan kepada orang lain dengan keburukan orang lain. Falaysa laka an tuhaddits nafsaka tusi'udhan bi akhika. Kamu juga tidak boleh membicarakan pada dirimu sendiri su'udhan terhadap saudaramu. Jadi kalau ghibah itu keceplosan ngomongnya kepada orang lain, kalau su'udhan itu ngomongnya pada diri sendiri. Nah itu juga sama-sama tidak bolehnya. Walastu anitihi illa aqdul qalbi wa haqquhu ala ghairihi bisu' ya. Jadi yang saya maksudkan itu adalah su'udhan yang memang betul-betul. Tapi kalau khawatir lintasan-lintasan ataupun ya kita nggak bisa lepas dari itu ya, lintasan-lintasan pikiran, maka ini hukumnya ma'fu. Ma'fu itu ya boleh-boleh ya, artinya mendapatkan dispensasi di situ ya. Jadi masih ada itu kalau tidak sampai pada derajat yang su'udhan. Nah, jadi larangannya sudah jelas ya. La ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Nah, ghibah yang dibolehkan ini ada 6 macam. Imam Nawawi juga menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin al-a'dzar al-murakhkhasa fil ghibah. Jadi udzur-udzur, alasan-alasan yang memberikan rukhsah pada masalah ghibah. Yaitu yang pertama at-tadhallum min jihatil qadhi. Jadi kita orang yang madzlum, terdolimi, kita mendapatkan hukuman yang tidak adil dari seorang hakim, maka an yatadzalam ila sultan, kita boleh mengadukan kepada penguasa yang mengangkat si qadhi ini. Nah, jadi seperti itu boleh ya. Kalau kita mendapatkan keputusan yang zalim, maka kita sampaikan si Pak Hakim itu telah memberikan keputusan yang zalim pada saya, tolong saya minta keadilan. Nah, itu boleh. Yang kedua, al-isti'anah itu ala taghyiril munkar, minta tolong dalam hal merubah kemungkaran. Waradul 'asi ila manhajis shalah, dan mengembalikan orang yang bermaksiat kepada sesuatu yang baik. Kita sampaikan kepada seseorang yang dia itu dianggap guru oleh bapak kita, oleh saudara kita misalnya, oleh teman kita, Pak Guru, teman saya begini-begini, tolong dinasihati dia. Nah, berarti kita kan harus menceritakan tentang saudara kita itu ya. Yang ketiga adalah al-istifta, minta nasihat, minta fatwa. Kama yaqulu al-mufti, sebagaimana si mufti itu mengatakan, atau mustafti lah di sini ya, orang yang minta fatwa. Dzalamani abi au zaujati au akhi fa kaifa tariq fil khalas ya. Jadi orang yang yaqulu lil mufti, mungkin di sini ya, kita bertanya kepada orang, para ulama, bapakku, ibuku ataupun siapapun telah memberikan ini sepertiku, memperlakukan, bagaimana solusinya, misalnya begitu. Yang keempat itu tahrul muslim minar syarri, memberikan kewaspadaan kepada orang muslim dari keburukan seseorang. Biasanya dia itu orangnya suka nipu, dia itu misalnya kalau pinjam nggak suka mengembalikan walaupun dia mampu misalnya ya. Nah itu harus diwaspadai supaya nggak timbul korban-korban yang berikutnya. Kemudian yang kelima adalah an yakunal insanu ma'rufan bilaqab. Nah, jadi orang-orang yang masyhur dengan kata-kata laqab, gelar tertentu. Nah, misalnya A'raj. A'raj itu pincang, wala amash itu ada kero lah, matanya ada ininya ya, ada cacat ya di matanya. Nah, ulama-ulama namanya ini ulama-ulama masyhur, tapi mereka ridho dengan sebutan itu, nggak masalah ya. Jadi tidak ada masalah. Ada juga ulama al-asam ya, jadi tuli ya, karena dia pura-pura tuli. Ada orang perempuan yang minta fatwa, kemudian mohon maaf ya, si perempuan ini kentut, nah terus dia malu, waduh saya kentut di hadapan kiai besar ini, tapi pura-pura si ulama ini nggak dengar. Nah, jadi saat itu dia pura-pura tuli, jadi disebut al-asam itu. Dan yakuna mujahiron bil fiski, jadi dia berdemonstratif terus terang dengan kefasikannya. Jadi dia misalnya menyatakan di media sosial secara viral ya, dia mengatakan sesuatu yang ini yang itulah ya, macam-macam lah. Kita banyak sekali melihat orang seperti itu, maka boleh menceritakan
keburukannya itu kepada orang lain. Nah, kafaratnya apa? Untuk menghapuskan ghibah itu, i'lam anal wajib alal mughtab an yandama wa yatub. Jadi harus menyesal dan bertobat. Wa ta'assaf ala ma fa'alahu, dia minta maaf terhadap apa yang dia lakukan, liyukhrija bihi min haqqillah, untuk keluar dari hak Allah. Tsumma yastahillal mughtab liyuhillahu, dia minta dihalalkan kepada orang yang kita omongi tadi ya, yang kita ghibahi itu ya, supaya dia keluar dari tuntutannya nanti di akhirat. Nah, jadi minta maaf kepada orang itu. Poin bagi an yastahillahu wa huwa hazin ya, muta'assif nadimun ala fi'li, dia merasa menyesal ya dengan perbuatannya, dia mohon maaf. Nah, seperti itu. Nah, tapi soal minta maaf ini pro kontra ya. Kalau Hasan mengatakan yakfihil istighfar, cukup dia beristighfar, tunal istihlal, tidak perlu minta dihalalkan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadisnya, kafaratu man iktabtahu antastaghfir lahu. Jadi kafarahnya orang yang engkau berghibah adalah kamu memohonkan ampun untuk orang yang kamu ghibahi tadi itu. Itu sudah cukup kata dalam hadis seperti itu. Kemudian Mujahid mengatakan kafaratu aklika lahmu akhika, memberikan kafarah tadi, menghapus orang yang kamu ghibahi, yang kamu makan dagingnya tadi adalah antuthniya alaihi, kamu memberikan pujian kepadanya, wa tad'u lahu bi khair, mendoakan kebaikan untuknya. Nah, jadi intinya memang ada khilafiyah, tapi sebaiknya minta maaf ya. Apalagi itu kaitannya dengan kehormatan ya, maka kita berikan hak-hak dia ya, jangan sampai kita bully sementara tidak sesuai fakta misalnya ya. Ataupun barangkali kalau tidak sesuai fakta kan tadi ya, kebohongan. Kalau sesuai itulah di sini disebut ghibah. Baik, kita kembali ke sini. Ini masih 15 ya. Kemudian namimah, kita percepat, adu domba. Hammazim masya'im binamim. Nah, utulim ba'da dzalika zanim. Nah, Ibnu Mubarak mengatakan az-zanim adalah waladu zina alladzi la yaktamul hadits. Jadi anak zina yang tidak menyembunyikan ya pembicaraan. Wa asyara bihi ila anna kulla man lam yaktumul hadits wa masya binamimah, dan memberikan isyarat bahwa setiap orang yang tidak bisa menyimpan pembicaraan dan berjalan dengan namimah, dalla alaihi annahu waladu zina. Jadi seolah-olah seperti anak zina. Istimbatun min qouli ta'ala utulim ba'da dzalika zanim. Ya, zanim adalah ad'a. Kemudian wailul likulli humazatil lumazah. Al-humazah adalah an-namam, orang yang suka namimah. Kemudian jadi memberikan laknat ataupun memberikan ya isyarat-isyarat yang ada unsur keburukan ataupun penghinaan di sana. Kemudian ada lagi hadis la yadkhul jannah fatat dan wal fatat, yaitu an-namam. Yang dimaksud fatat adalah al-qattat ya. Qattat adalah namam, orang yang berjalan dengan namimah, adu domba, provokator lah di sini ya, provokasi antara satu dengan yang lain dalam rangka untuk menyebarkan permusuhan di antara sesama manusia. Kemudian batasannya innama itlaqu fil aktsar ala man yanumu qaulul ghair ilal maqul fihi. Jadi menyebarkan perkataan ya sesama manusianya itu yang mana unsurnya adalah dalam rangka untuk tersebarnya permusuhan di antara orang lain. Kadang-kadang ada kaitannya antara namimah dengan ghibah, menggabungkan ya. Itu ada fal ba'its ala namimah imma iradatu su' lil muhka'anhu au idharul hub lil muhka'lahu. Jadi motivasinya kadang-kadang itu menginginkan keburukan kepada orang yang kita ceritai ataupun kebalikannya. Jadi di sini ada unsur-unsur kaitannya dengan fuduli tadi ya. Jadi menyebabkan keretakan hubungan sosial. Cara menolak adu domba ini ada 6. An la yusaddiqahu, tidak mempercayainya. An yanhahu an dzalik, mencegahnya. An yabghadahu fillah, membencinya karena Allah. Kemudian an la tadzunna bi akhikal ghaib as-su', ya tidak bersuudzon kepada saudara kita yang diceritakan tadi. Kemudian alla yahmilaka ma hakalahu alat tajassus,
cerita tadi tidak menyebabkan kita tajasus mencari-cari tahu. Nah, kemudian Allah tardu li nafsika ma nahitan namam anhu ya. Jadi kita tidak meridhoi pada diri kita untuk apa yang disampaikan tadi. Baik, berikutnya ini ucapan dua sisi yang menyebar di antara orang-orang yang saling bermusuhan. Ada orang-orang tertentu ini mirip namimah ya. Orang-orang nifak ini bentuk kemunafikan, mengatakan di sana seperti ini, mengatakan di sini beda lagi ya. Man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu lisanani minar. Maka barang siapa yang punya dua wajah di dunia, maka dia mendapatkan dua lisan nanti di neraka pada hari kiamat. Seperti itulah orang-orang yang oportunis ya, mereka di sana begini, di sini begitu, berbeda dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan dari masing-masing kelompok. Kemudian al-madh, nah, pujian, ya, memuji itu juga faktor yang menjadi afatul lisan, bahaya lidah. Manhiyun anhu fi ba'dil mawadi', di sebagian tempat terlarang. Nah, yang terlarang adalah dalam hal ghibah ini. Nah, al-madh yadkhuluhu sittu afat. Pujian itu dimasuki oleh 6 larangan, 4 pada orang yang memuji dan 2 pada orang yang dipuji. Orang yang memuji annahu qad yafrutu fa yantahi bihi ilal kadhib. Jadi dia berlebihan sehingga seolah-olah dia akan ada unsur kebohongan dalam hal pujiannya itu, enggak sesuai fakta. Annahu qad yudkhiluhu riya, kadang-kadang dimasuki oleh riyanya, ingin dipuji tadi. Fa innahu bil madhi madharun lil hubbi. Jadi jadi dia dengan memuji maka dia akan mendapatkan diketahui oleh orang lain ya, akan mendapatkan imbalannya lah dari orang lain. Annahu qad yaqulu ma la yatahaqqaq, dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai fakta, yang tidak terjadi ya. La sabila ila itila alaihi, yang tidak mungkin dia buktikan pujiannya itu. Annahu qad yafrahu al-mamtuh. Nah, dia bisa jadi yang dipuji tadi bergembira, padahal dia adalah orang yang dolim atau fasik. Yang kita puji ternyata orang yang fasik, itu juga tidak boleh. Yang terjadi pada orang mamtuh yang dipuji adalah yahtutu fihi kibron. Dalam hatinya muncul penyakit takabur, kemudian ujub, dan itu adalah keduanya muhlikani, mencelakakan seseorang. Annahu idza usna alaihi, ini kebalik ya. Apabila diberikan pujian bil khair, dengan kebaikan, farihabi, dia suka. Wa fatara, dia akhirnya malas ya, karena sudah cukup mendapatkan pujian. Wa radiya an nafsi, sudah ridho pada dirinya, akhirnya tidak punya semangat lagi karena sudah mendapatkan pujian itu. Memuji antara yang dilarang dan dibolehkan. Kalau dalam proporsional itu boleh saja, tapi kalau yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. Dalam hadis dikatakan lauma syarajulun ila rajulin, seandainya seseorang berjalan kepada orang lain bisikin dengan pisau, murhifin, yang maksudnya pisau ya, untuk menakut-nakuti, karena khairan lahu, lebih baik baginya, min an yusna alaihi fi wajhi, lebih baik daripada dia memberikan pujian kepada saudaranya. Jadi nakut-nakuti dengan pisau itu kan nggak boleh, tapi itu masih lebih baik daripada memberikan pujian di hadapan temannya itu. Kata Umar, al-madhu dabhu, pujian itu adalah menyembelih. Jadi sampai seperti itu. Li'anal madbuh, karena yang disembelih alladzi yafturu anil amal, yaitu dia bisa futur dari amalnya, malas dari amalnya. Wal madah yujibul futur, ya, orang yang dipuji itu akan mengakibatkan futur juga. Jadi kan yang disembelih ya, binatang kita sembelih kan dia nggak bisa beraktivitas. Seperti itu pula orang yang kita puji, dia tidak akan beraktivitas lagi. Nah, seperti itu. Kemudian al-madh yuritul ujub, tadi sudah kita sebutkan. Nah, apabila ada unsur yang itu adalah mendidik, ini boleh. Rasulullah memberikan pujian kepada Abu Bakar. Lau zina imanu Abi Bakar, seandainya iman Abu Bakar ditimbang bi imanil alim, bi imanil alam, maksudnya dengan keimanan seluruh alam, la rojaha, maka lebih berat bobotnya keimanan Abu Bakar. Waqala fi Umar, kemudian Umar juga diberikan pujian, laulam ab'af la bu'ithu, apa ini? Jadi seandainya
ada yang diutus sesudahku Rasul ya, la bu'ithta ya Umar ya, maka engkau akan diutus menjadi seorang Rasul ya. Jadi ini pujian yang luar biasa kepada Umar. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang dipuji? Ini bahkan disuruh untuk menaburkan pasir ya. Artinya ya beristighfar ya, dia menghindarilah kepada orang yang seperti itu. Bahkan ini bisa menjadikan penyakit ain tadi ya, didompleng oleh jin sehingga dia mendapatkan kecelakaan. Kemudian yang ke-19 adalah ya, kalau tadi ini kita kembali dulu ya supaya kita tahu. 19 al-ghafla an taqaiqil khata' fi fahwal kalam. Jadi kita mengabaikan detail pembicaraan dalam mengabaikan kesalahan dalam isi ucapan. Jadi di antara kalimat-kalimat itu kadang-kadang ada unsur-unsur yang tidak tepat ya. Khususnya ya ta'alaku billahi wa sifatihi, kaitannya tentang sifat Allah dan sifat-sifatnya, kaitannya dengan urusan-urusan agama. Jadi kadang-kadang ya keperucutlah seseorang mengatakan sesuatu dalam masalah-masalah tapi tidak hati-hati ya. Ada di antara sisi-sisinya itu yang mengandung unsur yang keburukan. Misalnya begini ya, kalimat-kalimat syirik khafi itu misalnya ada datang kepada seseorang ya, kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang terjadi itu adalah sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Rasulullah memberikan larangan, aja'altani lillahi adilan, apakah kamu menjadikan untukku bagi Allah sebagai pengganti? Bal Masya Allah wahdahu, seharusnya kamu mengatakan Masya Allah saja. Kalau yang boleh itu Masya Allah wa thumma syi'ta. Jadi kata-kata wa itu seolah-olah menyamakan antara khalik dengan makhluknya. Nah itu tidak boleh ya. Jadi menghindari. Nah, seperti ini juga. A'udzubillahi thumma bika. Aku berlindung kepada Allah. Thumma itu boleh. Kalau a'udzubillahi wa bika, aku berlindung kepada Allah dan denganmu, itu tidak boleh. Jadi kata-kata yang itu adalah mengandung unsur kesyirikan khafi tapi kita nggak menyadarinya. Baik, terakhir adalah soalul awam, pertanyaan orang awam tentang sifat Allah dan kalamullah. Ini panjang sekali sebenarnya, tapi kita singkat saja. Masalah sifat-sifat Allah, ya itu banyak sekali pembicaraannya. Termasuk misalnya tentang huruf-huruf di Al-Quran. Apakah huruf ini qadimah ya, azali, maksudnya sejak dulu ada, ataukah muhadditsah. Kemudian istighal bil amal bima fil Quran ya, melaksanakan pesan-pesan Al-Quran. Kemudian yang kalau kaitannya adalah tentang masalah sifat Allah, itu pembicaraannya sangat panjang dalam masalah akidah ya. Jadi dalam hal ini kita kembalikan kepada para ahlul ilm, orang-orang yang punya ilmu ya, punya ilmu saja. Kalau kita nggak punya ilmu, di sini terakhir ya, dalam hadis dikatakan ya tentang qila wa qala. Nah, kemudian banyak bertanya, yushikun nas yatasa'alun ya, hampir-hampir manusia saling bertanya di antara mereka, hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan, qad khalaqallahul khalqa, Allah menciptakan makhluk. Faman khalaqallah, siapakah pencipta Allah? Fa idza qalu dzalik, kalau itu mereka katakan, faqulu, maka jawablah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, hatta tukhtimu surah, sampai suratnya itu kamu selesai ya, sampai al-ikhlas tuntas. Thumma liyatafil akhatukum an yasari ya, hendaknya salah seorang kalian menurunkan tangannya, tangan kirinya salasan 3 kali, wal yasta'id billah, dia berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi dihindari orang seperti itu karena justru akan membingungkan kita. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi, berpikirlah kita tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan zat Allah. Fa innakum lan taqdiruna, kalian tidak akan mampu untuk memikirkannya. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itulah pembicaraan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf seikhlas-ikhlasnya sekali lagi karena ya terburu-buru ya, waktu yang sangat mepet ya. Jadi 20 afat ini luar biasa, susah sekali untuk terhindar dari kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah kita jaga lisan kita, karena lisan kita itulah yang nantinya juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.